Suriname adalah negara yang memiliki beragam etnis. Salah satu etnis yang besar di sana adalah etnis suku Jawa. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui, ada komunitas besar keturunan Indonesia yang tinggal di Suriname, yaitu negara bekas koloni Belanda yang terletak di Amerika Selatan itu. Meskipun mereka telah ada di sana selama beberapa generasi, banyak dari mereka masih mengakui diri sebagai orang Jawa. Bahkan juga meskipun sangat sedikit yang pernah mengunjungi Pulau Jawa, tetapi mereka berbicara dalam versi kreolisasi dari bahasa Jawa. Nama-nama Jawa juga muncul di semua lapisan masyarakat, dan unsur-unsur budaya Jawa telah mempengaruhi budaya bangsa di kawasan Karibia ini. Berdasarkan data, total penduduk Suriname per tanggal 16 September tahun 2020 mencapai 587.727 jiwa. Lebih dari 70.000 penduduk di sana merupakan keturunan orang Jawa. Menurut Hein Vroeging, dalam Surinaams Javans Nederlands Woordenboek 2001, sekitar 70% keturunan orang Jawa di Suriname berasal dari Jawa Tengah, 20% dari Jawa Timur, dan 10% dari Jawa Barat. Indonesia sendiri juga telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1976 hingga saat ini. Dengan adanya penempatan kantor perwakilan pemerintah Indonesia di negara Suriname, telah menyatukan hubungan tali persaudaraan kedua negara. Indonesia yang dianggap saudara tua Suriname, dikarenakan adanya masyarakat Jawa menjadikan penduduk asli Suriname, memberikan jalan keluar tersendiri bagi Suriname dalam hal penerimaan bantuan, hingga memenuhi segala bentuk jenis kerjasama, termasuk dalam pembangunan negara tersebut. Alasan adanya puluhan ribu orang keturunan Jawa yang tinggal di Suriname, adalah berkaitan dengan penghapusan perbudakan dan pentingnya sistem perkebunan di koloni ini. Pada tahun 1863, lebih dari 33.000 pemerintah Belanda membebaskan budak di Suriname. Suku Jawa sudah berada di Suriname sejak akhir abad ke-19, di mana angkatan pertamanya dibawa oleh kolonis Belanda dari Indonesia atau dulunya disebut Hindia Belanda. Upaya awal untuk mengimpor orang dari Jawa menjadi sia-sia, dikarenakan pemerintah Belanda tidak mengizinkan migrasi orang Jawa ketika ada kemungkinan untuk mendapatkan tenaga kerja di India. Namun gerakan merekrut orang Jawa mulai menguat pada tahun 1880 dikarenakan perubahan iklim politik di India. Awalnya terdapat keraguan dari pemerintahan Belanda untuk emigrasi orang Jawa pada 1887, dengan alasan bahwa penduduk Jawa tidak cenderung untuk bermigrasi ke Suriname yang jauh dan tidak dikenal. Setelah lobi-lobi berat dari perkebunan dan pejabat Suriname, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengizinkan percobaan pertama dengan 100 migran kontrak Jawa pada tahun 1890. Secara total, hampir 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada periode tahun 1890 sampai tahun 1939. Jawa Tengah, daerah dekat Batavia atau Jakarta, Surabaya, dan Semarang merupakan daerah rekrutmen utama. Hanya 20 hingga 25% migran Jawa yang kembali ke negara asalnya sebelum Perang Dunia Kedua, dan sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname. Tradisi dan budaya Jawa di Suriname terbukti kuat, meskipun harus ada adaptasi di Suriname, akan tetapi generasi kedua dan selanjutnya masih mengidentifikasi dengan negara asal mereka. Pemerintah Suriname juga aktif mempromosikan keberlangsungan budaya Jawa, pada masa sebelum Perang Dunia II. Pada 1930, Gubernur memprakarsai proyek indianisasi untuk mengisi koloni dengan petani kecil Jawa, yang akan menetap di desa-desa yang bergaya desa Jawa, lengkap dengan kepemimpinan agama dan sipil mereka sendiri, akan tetapi program ini terputus dikarenakan oleh peperangan. Secara politis, pentingnya kelompok penduduk Jawa tidak terbantahkan. Orang Jawa sering memegang keseimbangan antara kelompok Afro-Suriname dan Hindustan yang lebih besar dan lebih kuat. Secara demografis, orang Jawa telah lama menjadi kelompok populasi terbesar ketiga di Suriname. Tetapi etnis Maron yang merupakan keturunan budak yang melarikan diri, secara tipis melampaui mereka dalam sensus terakhir Suriname pada tahun 2004. Sampai sekarang keturunan Jawa di Suriname tetap menuturkan bahasa Jawa, dan mempertahankan adat istiadat dan budaya Jawa, itulah yang dinamakan jauh di mata tapi dekat di hati. Demikian sejarah singkat Jawa Suriname, dan kehidupan mereka.
Terima kasih sudah menonton Sudut Kamarku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.